Anda di Kompas Petang, PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menegaskan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Dalam pidatonya, Agus Gumiwang menyebut Bahlil sebagai kader terbaik Partai Golkar. PLT Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengucapkan terima kasih kepada Erlangga Hartarto atas prestasi Golkar di Pileg 2024. Hormati, yang saya banggakan, kader Partai Golkar terbaik yang juga akan menjadi pimpinan Partai Golkar periode 2024-2029, Bapak Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Golkar pastikan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan hadir dalam penutupan Musyawarah Nasional Partai Golkar besok. Golkar juga memastikan mengundang mantan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yang juga senior Partai Golkar Yusuf Kala. Bahlil Lahadalia jadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar tanpa pesaing. Apakah jalan Bahlil jadi pimpinan partai berlambang pohon beringin sudah pasti mulus melalui aklamasi? Kita akan bahas bersama Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, dan juga kita masih mencoba sambungan dengan Firman Subagio, politisi dari Partai Golkar. Saya akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Mas Jayadi, ini kepemimpinan Golkar hampir dipastikan akan ada di bawah Bahlil Lahadalia. Menurut prediksi Anda, arahnya akan kemana jika dipimpin oleh Bahlil? Arahnya jelas ya, sama masih melanjutkan kecenderungan atau DNA Golkar selama ini. Golkar itu adalah partai yang belum pernah jadi oposisi, partai yang selalu berada di dalam pemerintahan atau selalu menjadi bagian kekuasaan yang sedang memerintah. Dan itu terlihat jelas dengan Golkar yang tampaknya akan menobatkan Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum, calon tunggal ya, entah nanti aklamasi, entah pakai pemungutan suara, itu kan soal mekanisme formal aja di Partai Golkar gitu. Jadi arahnya ke depan ya, kalau sekarang kalau kita lihat ya, Bahlil itu kan sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Itu sudah jadi rahasia umum. Tapi pada saat yang sama, terutama di Pilpres lalu kan terlihat sekali bahwa Bahlil Lahadalia juga adalah tim yang sangat berupaya keras untuk memenangkan Prabowo Gibran. Di banyak kesempatan kita bisa melihat bagaimana Pak Bahlil itu dekat dengan Pak Prabowo ya, secara personal maupun dalam pengertian mereka sebagai sesama anggota kabinet. Jadi kalau lihat itu, dan apalagi tadi diberitakan bahwa Pak Jokowi sekaligus Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan sama-sama hadir dalam Munas ini. Itu berarti Bahlil sudah berada di dalam restu kedua presiden tersebut, presiden lama yang segera turun dan presiden baru yang segera akan dilantik. Mas Jayadi, jika Anda menyebutnya ada kedekatan yang luar biasa antara Bahlil Lahadalia yang nantinya diprediksi kuat akan menjadi ketua umum Partai Golkar dengan Presiden Jokowi, lalu bagaimana nanti bentuk struktur dari Partai Golkar itu sendiri? Diakomodirnya akan bagaimana? Saat ini kan tidak terlihat ada faksi-faksi yang berseteru di Partai Golkar kan. Kalau dulu kan kita di masa Erlangga kita masih melihat ada dua faksi utama yang bertarung, yaitu faksi Erlangga Hartarto dan faksi Bambang Susatyo. Sehingga ada istilah perlu saling akomodasi gitu kan. Tapi kalau sekarang saya kira sudah ada kesepakatan di tingkat elit tentang bagaimana struktur itu akan terbentuk. Maka nama-nama yang sekarang menjadi figur-figur utama di Partai Golkar seperti Agus Gumiwang, kemudian nama-nama seperti Doli Kurnia, kemudian termasuk Bambang Susatyo, dan nama-nama yang selama ini sering menunjukkan dukungannya kepada Bahlil, walaupun kita perkirakan bisa juga menjadi ketua umum atau mencalonkan diri jadi ketua umum, itu semuanya akan diakomodasi. Jadi saya kira pembentukan strukturnya akan lebih mulus gitu. Sepanjang kita berasumsi bahwa
Bahlil direstui oleh Pak Jokowi sekaligus juga oleh Pak Prabowo. Jika tidak ada faksi-faksi, dalam artian Golkar ini akan semakin lebih solid. Lalu bagaimana menurut Anda dengan posisi sentralnya nanti akan bagaimana tubuh Golkar jika memang akan berbeda dengan Partai Golkar sebelumnya? Posisi sentral Golkar selama ini kan berada di posisi ketua umum. Kalau berbeda dengan zaman otoriter dulu, zaman Pak Harto ya, posisinya itu di Dewan Pembina. Nah, sekarang itu kalau tidak ada perubahan-perubahan ADART secara signifikan, maka posisi sentral tetap pada ketua umum. Tetapi jangan lupa di Golkar itu sekali lagi DNA-nya itu DNA kekuasaan. Maka posisi sentral akan dipegang oleh ketua umum sepanjang ketua umum itu mampu membuat Golkar dekat dengan kekuasaan dan memperoleh semua benefit atau keuntungan-keuntungan politik maupun non politik bagi Partai Golkar dari kekuasaan yang Golkar berada di dalamnya. Jadi kalau nanti misalnya Pak Bahlil untuk menjadi sentral, maka dia harus memegang dua posisi atau peran politik sekaligus sebagai ketua umum, tapi sekaligus dia juga bisa menjadi jembatan kepada presiden yang sedang berkuasa gitu. Jika Anda sebutkan tadi harus menjaga kedekatan dengan presiden yang sedang berkuasa, apakah ini nantinya kewenangan mutlaknya juga akan tetap berada di posisi sentral dalam artian ketua umum Partai Golkar itu sendiri dalam menentukan kebijakan partainya? Iya, sepanjang itu tadi kan begini di Golkar itu walaupun sekarang tidak ada faksi-faksi kan, tapi Golkar ini kan sebetulnya partai yang cukup modern yang bisa melembagakan perbedaan-perbedaan atau konflik-konflik antar faksi yang ada di dalamnya tanpa perlu pecah seperti yang sebelumnya ya. Nah, salah satu cara mengikat antar faksi itu di Partai Golkar adalah kalau bisa dipastikan Golkar itu mengambil peran yang cukup dekat dengan kekuasaan sehingga Golkar tidak memperoleh kesulitan dalam melakukan konsolidasi, dalam mengakses aspek-aspek kekuasaan, baik itu posisi-posisi dalam pemerintahan ataupun posisi-posisi lainnya. Karena itu seorang ketua umum untuk ke depan tampaknya di Golkar masih harus dipastikan adalah orang yang dekat dengan terutama dengan istana presiden yang ada. Kita sudah tersambung dengan Pak Firman Subagio, politisi Partai Golkar. Selamat sore, Pak Firman. Audionya belum dibuka, Pak Firman, mohon izin. Baik, sambil kita mencoba memperbaiki audio dengan Pak Firman Subagio, saya kembali ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, jika Anda tadi menyebutkan bahwa Bahlil Lahadalia memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, tapi di sisi lain Partai Golkar selalu memiliki histori yang mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa. Nantinya Pak Bahlil ini akan lebih loyal kemana? Jokowi kah atau Prabowo Subianto yang akan menjadi presiden berikutnya? Menurut saya dia akan dalam konteks ini tanda kutip ya loyal kepada presiden yang sedang berkuasa gitu. Artinya Jokowi akan ditinggalkan seperti itu ya, atau bagaimana? Ya tidak berarti meninggalkan, tapi kan memang realitasnya begitu. Yang berkuasa kan presidennya yang baru, bukan Pak Jokowi lagi kan gitu. Bahwa secara personal sebagai teman Pak Jokowi tidak ditinggalkan itu sesuatu yang niscaya gitu. Nah, bagaimanapun Golkar itu mengapa dia akan selalu dekat dengan kekuasaan? Satu, Golkarnya sendiri DNA-nya itu belum pernah menjadi oposisi. Yang kedua, Golkar itu kan partai besar. Fakta bahwa Golkar itu dalam beberapa pemilu terakhir selalu berada pada posisi 2 besar atau 3 besar ya. Terakhir itu 2 besar, hanya kalah dari PDI Perjuangan. Jadi itu juga penting bagi kekuasaan untuk mengajak Golkar di dalam artinya koalisinya. Akan tetap lebih ke presiden yang berkuasa. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, selamat sore. Ini sudah dipastikan Bahlil akan memenangkan secara aklamasi sebagai ketum Partai Golkar? Ya, kalau kita lihat dari proses tahapan pendaftaran kemarin, kan awalnya memang ada beberapa calon, termasuk Pak Bambang Susatyo dan kemudian juga ada Pak Agus Gumiwang, juga yang lainnya.
Namun ternyata setelah kemarin dilakukan verifikasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga partai dan peraturan organisasi, yang memenuhi persyaratan penuh adalah Pak Bahlil, sehingga yang lain dinyatakan gugur dan akhirnya tim verifikasi secara yuris formal dan mekanisme Pak Bahlil lah yang memenuhi persyaratan sehingga tinggal satu calon dan kemudian dinyatakan sebagai calon tunggal. Oke, secara singkat saja, di tubuh Partai Golkar kader-kader ini sudah sepakat semuanya untuk menentukan Pak Bahlil sebagai ketua umum. Singkat saja. Bagaimana, agak putus-putus? Ya, untuk di tubuh Partai Golkar tidak ada perpecahan untuk menentukan Pak Bahlil sebagai ketua umum Partai Golkar? Insya Allah, karena Golkar ini kan partai yang sudah sangat dewasa. Ya. Baik. Tentunya dari tahapan awal kemarin kan kita sudah jelas bahwa kita selalu menempuh ajas musyawarah mufakat. Yang jelas adalah siapapun ketua umumnya itu harus bisa memperjuangkan partai ke depan. Salah satunya adalah tolok ukur daripada pemenangan keberhasilan dari partai politik atau pemimpin itu adalah ketika kita memenangkan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan sekarang Pak Bahlil nanti akan diuji, yaitu terkait dengan masalah yang terkait masalah pilkada. Nah, pilkada ini ada tantangan besar, oleh karena itu ini salah satu yang nanti dalam waktu dekat yang akan menjadi ujian keberhasilan Pak Bahlil. Baik, kita akan nantikan informasinya secara resmi, nanti Golkar akan mengumumkan ketua umum Partai Golkar yang baru. Terima kasih Pak Firman Subagio, politisi Partai Golkar, dan juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Mas Jayadi.